Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi. Setelah minggu lalu kita membahas hakikat ilmu kimia, sekarang kita akan melangkah ke materi baru, yaitu perkembangan teori atom dan partikel subatom. Ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita ingin mempelajari tentang perkembangan teori atom ya, dimulai dari teori atom Demokritus sampai pada teori atom Schrödinger atau teori atom mekanika kuantum. Kemudian yang kedua, berdasarkan teori atom itu maka kita bisa menyimpulkan partikel-partikel subatom atau partikel yang terdapat dalam atom. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian masih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dari rumah, karena situasi belum memungkinkan untuk bertatap muka langsung di sekolah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kita akan berkenalan dengan atom. Tentu banyak di antara kita yang sudah memahami apa sih itu atom, namun ada pula di antara kita yang mungkin baru mendengar istilah atom. Nah, perlu kita ingat bahwa segala sesuatu yang dapat kita amati, segala sesuatu yang memiliki massa itu disebut dengan materi. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Nah, di dalam materi itu terdapat atom. Contoh, semisal ini adalah arang ya. Arang itu berasal dari pembakaran kayu. Nah, di dalam arang ini terdapat atom karbon. Kemudian yang ini namanya emas. Di dalam atom emas itu di dalam emas itu, unsur emas itu terdapat atom emas. Lantas pertanyaannya adalah, apakah atom itu? Jika adik-adik ditanya apakah atom itu, berarti kita secara sederhana akan mengatakan, oh, ada penyusun benda. Atom itu adalah penyusun benda. Nah, atom kita bisa definisikan sebagai suatu istilah ya. Ingat, atom itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut bagian terkecil penyusun materi. Jadi atom itu adalah bagian terkecil penyusun materi yang tidak dapat disederhanakan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Jadi ingat, di dalam emas ada satu bagian yang sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Itulah yang disebut dengan atom emas. Di dalam arang terdapat satu bagian yang tidak bisa lagi disederhanakan, tidak bisa lagi dibagi, tidak bisa lagi dibelah, tidak bisa lagi dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Berarti itu disebut dengan atom karbon. Jadi adik-adik harus ingat bahwa definisi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi. Atom itu adalah istilah untuk penyebutan suatu bagian yang paling kecil, yang sudah tidak bisa lagi disederhanakan ya. Jadi sampai sini saya yakin adik-adik bisa paham. Kemudian kita lanjut, partikel subatom. Partikel subatom secara visual, atom digambarkan seperti ini. Dia memiliki inti, kemudian dia memiliki ruang di sekitar inti, di mana di dalam inti itu terdapat proton dan neutron ya. Proton itu adalah partikel yang bermuatan positif, sedangkan neutron itu adalah partikel yang bermuatan netral. Kemudian ada juga partikel elektron yang berada di sekitar inti atom, bermuatan negatif. Jadi
ada 3 partikel subatom atau partikel yang menyusun suatu atom. Ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Jadi adik-adik harus ingat bahwa di dalam atom itu, di dalam partikel terkecil itu terdapat 3 subpartikel, yakni proton, neutron, dan elektron. Selanjutnya, perkembangan model atom dari masa ke masa ya. Dimulai dari teori atom Democritus, kemudian dilanjutkan dengan Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, dan Schrödinger atau teori mekanika kuantum. Jadi ada 6 pemikiran berkaitan dengan teori atom. Hari ini yang kita jadikan pedoman dalam teori atom ini adalah teorinya Schrödinger atau teori mekanika kuantum. Mengapa terjadi perkembangan dari masa ke masa? Karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Proses pembuktiannya pun juga semakin ilmiah, sehingga selalu ada penemuan-penemuan baru. Tidak menutup kemungkinan suatu waktu nanti teori atom modern ini bisa dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih ilmiah. Namun sampai hari ini kita masih menggunakan teori atom modern. Bagaimana menjelaskan teori-teori atom ini? Itu yang akan saya perlihatkan sebagai acuan adik-adik untuk mempelajari melalui kajian-kajian pustaka di rumah ya. Yang pertama, teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini dikemukakan pada tahun 1803. Teori atom Dalton mengambil pemikiran dari model atom Democritus. Democritus menyampaikan gagasan bahwa ada satu bagian terkecil dari suatu benda atau materi yang disebut dengan istilah atom. Atom sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu a dan tomos. A adalah tidak, sedangkan tomos adalah terbagi. Berdasarkan pemikiran itu, maka Dalton kemudian membuat sebuah postulat yang kira-kira bunyinya seperti ini. Atom adalah partikel terkecil penyusun unsur. Kemudian atom-atom dalam unsur yang sama akan memiliki sifat yang identik. Identik dalam artian ukurannya sama, bentuknya sama, beratnya pun sama. Kemudian unsur-unsur dalam reaksi itu akan bergabung atau pula akan saling terurai dan akan membentuk senyawa baru. Perbandingan senyawa, ingat ya, kombinasi senyawa itu adalah gabungan dari berbagai jenis atom. Jadi ada beberapa postulat yang dikemukakan oleh Dalton. Secara umum, teori atom Dalton mengatakan bahwa dia mengibaratkan atom itu seperti bola pejal. Bola pejal itu artinya bola, ya. Bola pejal itu sebola yang padat berisi, ya, tanpa memiliki muatan. Nah, inilah teori yang dianggap menjadi pelopor dalam mempelajari atom. Dalton adalah ilmuwan yang berasal dari Jerman ya. Dia mengungkapkan bahwa atom itu ibarat bola pejal, bola yang di dalamnya tidak ada ruang atau di dalamnya itu padat berisi tanpa ada muatan atau tanpa ada partikel subatom. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat apa kelemahan dari teori atom Dalton. Kita sudah bahas sedikit tadi bahwa ternyata atom itu tersusun atas 3 partikel dasar atau 3 partikel subatom, yakni proton, elektron, dan neutron. Sehingga kita bisa melihat di mana letak kelemahan dari teori atom Dalton. Nah,
Nah, dia tidak mampu menjelaskan adanya partikel subatom, yakni tidak bisa menjelaskan proton, tidak bisa menjelaskan neutron, dan tidak bisa menjelaskan elektron. Disitulah letak kelemahannya ya. Kemudian selanjutnya adalah teori atom Thomson. Nah, teori atom Thomson ini dikemukakan pada tahun 1904 ya. Dasar teori ini karena pada saat itu Thomson sudah menemukan partikel elektron atau partikel subatom yang bermuatan negatif, sehingga dia bisa melengkapi teori atom Dalton. Ketika Dalton mengatakan bahwa atom itu hanya bola pejal tanpa muatan, maka Thomson kemudian membangun teori baru bahwa ternyata di dalam atom itu terdapat muatan, terdapat partikel yang bermuatan negatif yang disebut dengan istilah elektron. Jadi pada masanya Thomson ini orang-orang atau ilmuwan telah mengetahui istilah elektron atau partikel atom yang bermuatan negatif, sehingga Thomson mengambil kesimpulan bahwa atom itu seperti bola di mana permukaannya itu bermuatan positif, sedangkan ada elektron yang bermuatan negatif tersebar merata di dalamnya. Jika kita ibaratkan seperti bola semangka, di mana kalau kita gambarkan teori atom Thomson, maka dia seperti semangka ya, di mana muatannya, permukaannya itu bermuatan positif ya, sedangkan ada elektron yang tersebar merata di dalam ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi teori Thomson itu mengatakan bahwa atom itu seperti bola di mana permukaannya bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron secara merata ya. Kelebihan dari teori ini tentu sudah mampu menjelaskan partikel subatom, khususnya elektron. Sedangkan kelemahannya, dia belum menentukan di mana letak pastinya partikel-partikel tersebut. Apakah dia berada pada inti, apakah dia berada di sekitar inti, atau posisinya di mana. Jadi Thomson belum mampu menjelaskan tentang keberadaan inti atom, letak-letak elektron dan sebagainya. Dia hanya mengatakan bahwa tersebar merata saja. Kemudian penjelasan ini dilanjutkan oleh Ernest Rutherford. Ingat kegagalannya tadi, Thomson tidak mampu menjelaskan di mana letak inti atom ya. Kita ingat bahwa di dalam sel itu ada inti sel, ada plasma sel dan sebagainya. Dari pemikiran itu mungkin mereka berpendapat bahwa atom juga seharusnya memiliki inti dan sebagainya ya. Kemudian muncullah si Rutherford menjelaskan, memperbaiki teori atom yang sebelumnya. Rutherford melakukan percobaan yang disebut dengan penembakan lempeng emas tipis dengan menggunakan sinar alfa. Jadi adik-adik coba dibaca referensinya berkaitan dengan percobaan dari Rutherford untuk menemukan inti atom ya. Nah, pada percobaan itu dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata atom itu memiliki inti, letaknya jauh di dalam atom. Jadi ingat, atom itu memiliki inti dan letaknya jauh di dalam. Kemudian elektron itu katanya bergerak di sekitar inti atom. Jadi ingat, kalau kita gambarkan teori atom Rutherford, berarti dia mengatakan atom seperti bola ya, itu sama dengan Dalton, sama dengan Thomson. Dia mengatakan bola.
atom itu menyerupai bola. Kemudian jauh di dalamnya terdapat inti. Ada inti atom. Nah, intinya katanya ini bermuatan positif ya. Jadi inti itu bermuatan positif. Nah, kemudian ada elektron. Jadi ingat ya, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Nah, ada elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau kita gambarkan modelnya seperti ini ya. Ada bola di mana jauh di dalamnya terdapat inti yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atau bergerak di sekitar inti atom. Nah, permasalahan tentang inti atom itu sudah dikemukakan oleh Rutherford. Itulah keberhasilan dari Rutherford dalam menyingkap tentang misteri atom. Tapi ada lagi permasalahan yang dihadapi pada masanya Rutherford ini. Masalahnya adalah menurut teori fisika klasik, jika ada muatan negatif dan muatan positif dalam suatu sistem, jika muatan negatif ini bergerak, otomatis akan memancarkan energi. Lambat laun energi yang dipancarkan itu, energi yang dimiliki oleh elektron ini akan habis. Bagaimana kalau dia habis? Kalau dia energinya habis, maka otomatis si elektron ini akan jatuh ke inti yang bermuatan positif atau akan jatuh kepada proton. Permasalahannya tidak pernah terjadi elektron jatuh ke dalam inti atom. Pada masa ini, si Rutherford ini tidak mampu menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti. Tetapi keberhasilannya adalah dia menemukan inti atom dengan menggunakan percobaan penembakan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Nah, itulah inti dari teori Rutherford ya. Kemudian permasalahan ini nanti dijelaskan dengan teori Bohr. Teori atom Bohr kemudian melengkapi teori atom Rutherford sebelumnya ya. Ketika si Rutherford bingung bagaimana menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom, si Rutherford ini, si Bohr ini kemudian menyempurnakan, memodifikasi teori atom Rutherford. Dia mengatakan, intinya ya, dia mengatakan, si Bohr ini mengatakan bahwa lintasan tempat elektron berada di sekitar inti itu merupakan lintasan stasioner. Nah, lintasan stasioner. Apa itu lintasan stasioner? Lintasan yang tidak memungkinkan adanya pemancaran energi atau penyerapan energi. Atau dalam kata lain itu lintasan itu seperti lintasan statis, tidak memancarkan energi atau tidak melepaskan energi ya, dan tidak pula menyerap. Kalau dia ingin berpindah, elektron itu ingin berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain atau tingkat-tingkat energi itu, maka dia akan memancarkan energi dan juga melepas energi. Tetapi selama dia berada pada lintasannya, maka dia tidak akan pernah melepas dan tidak akan pernah menyerap energi, sehingga posisi elektronnya tetap stabil. Kalau kita gambarkan, Bohr menggambarkan sama ya, dia menyerupai bola, kemudian ada inti bermuatan positif. Nah, elektron itu berada pada lintasan-lintasan stasioner. Lintasan stasioner adalah lintasan yang tidak memancarkan dan tidak menyerap energi. Namun elektron ini bisa berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi energinya dengan cara bisa melepas ataupun menyerap energi ya. Silahkan adik-adik sekalian sekali lagi membaca modul yang saya sudah bagikan ya. Bisa juga membaca melalui referensi lain, melalui buku paket yang adik-adik pegang, untuk memahami lebih dalam
bagaimana perkembangan model atom ini. Jadi ingat, Bohr kemudian mampu menjawab mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, jawabannya sederhana, karena elektron ini berada pada lintasan stasioner, lintasan yang menyerupai lintasan bumi mengelilingi matahari, berbentuk garis melingkar. Elektron ini tidak memancarkan, tidak menyerap energi selama dia berada pada lintasan tersebut, sehingga dia tetap stabil, tidak tertarik ke dalam inti atom. Namun jika dia ingin berpindah, maka dia bisa menyerap atau bisa melepaskan energi sesuai dengan tingkatan-tingkatan energi. Nah, itulah kelebihannya, keberhasilannya. Namun kegagalannya, nah ini sudah semakin rumit ya. Kegagalannya itu, si Bohr tidak mampu menjelaskan beberapa fenomena-fenomena kimia atau fenomena-fenomena fisika yang terdapat pada atom tersebut. Semisal tidak mampu menjelaskan spektrum ya, spektrum warna, spektrum garis ya pada atom. Kemudian dia tidak mampu menjelaskan tentang pengaruh medan magnet terhadap elektron. Nanti kelemahan-kelemahan ini dijelaskan oleh teori yang terakhir, yakni teori Schrödinger atau teori mekanika kuantum. Pada teori mekanika kuantum ini, coba diperhatikan, pada teori mekanika kuantum ini yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926, dia kemudian menjawab permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh teori atom Bohr. Pada teori atom Bohr itu cenderung masih menganggap bahwa atom itu hanya memiliki sifat partikel saja. Sedangkan pada teori mekanika kuantum atau teori Schrödinger, elektron itu sudah dianggap memiliki sifat seperti cahaya. Nah, kalau dia dianggap seperti cahaya berarti sudah memiliki dualisme sifat. Nah, silakan adik-adik baca bukunya ya, apa itu dualisme sifat. Ada sifat gelombang dan ada juga sifat partikel. Nah, apa perbedaan antara teori Bohr dengan teori Schrödinger? Itu terletak pada lintasannya ya, pada lintasan. Lagi-lagi yang kita bahas dari Rutherford, Bohr, kemudian Schrödinger ini adalah lintasan. Di manakah letak pasti elektron itu? Nah, menurut Schrödinger, karena elektron itu sudah dianggap sebagai partikel gelombang, berarti lintasan elektron itu tidak lagi seperti garis melingkar, tetapi sudah seperti lintasan gelombang ya, lintasan gelombang. Sehingga jika dia dianggap sebagai lintasan gelombang, maka tidak bisa lagi ditentukan secara pasti di mana letak elektron itu. Berbeda dengan teori atom Bohr yang bisa menentukan letak suatu elektron, apakah dia ada di kulit K, di kulit L, kulit M, atau tingkat-tingkat energi yang berurutan menurut teori atom Bohr. Sedangkan menurut Schrödinger, karena dia adalah fungsi gelombang, maka tidak mungkin menentukan letak elektron secara pasti. Yang mungkin adalah menemukan, atau yang mungkin itu adalah kebolehjadian menemukan elektron dalam suatu ruang di sekitar inti atom yang dia istilahkan orbital. Ya. Jadi ingat, Schrödinger itu sudah menganggap bahwa elektron itu memiliki dua sifat, sifat gelombang dan juga sifat partikel. Sifat gelombang inilah yang menentukan penjelasan elektron lebih detail ya, bagaimana spektrumnya, bagaimana garis warnanya, kemudian yang lainnya itu bisa dijelaskan melalui pendekatan itu. Saya tidak akan bahas terlalu jauh ya, karena membahas teori mekanika kuantum itu agak rumit ya.
Cukuplah adik-adik untuk memahami sebagai pengantar, cukuplah adik-adik memahami bagaimana perkembangan teori atom itu ya, mulai dari yang paling klasik Dalton, kemudian J.J. Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr dan Schrödinger. 3 teori awal itu hanya membahas sampai pada penemuan partikel subatom. Dalton belum menemukan, J.J. Thomson menemukan elektron, kemudian Rutherford menemukan proton ya. Di masa Rutherford itu proton sudah ditemukan. Kemudian masuk pada teori atom Bohr, itu tidak membahas partikel subatom lagi, tetapi membahas di manakah letak elektron, di mana letak pasti elektron. Kenapa elektron tidak tertarik ke inti? Nah, dijawablah oleh si Bohr bahwa ada lintasan stasioner. Kemudian ada lagi permasalahan yang dihadapi oleh si Bohr, kemudian dijelaskan kembali oleh Erwin Schrödinger melalui pendekatan sifat dualisme partikel gelombang. Elektron itu bisa dianggap sebagai gelombang, sehingga lintasannya bukan lagi lintasan melingkar, tetapi dia sudah menyerupai lintasan gelombang. Sehingga yang menjadi perbedaan utama adalah elektron di masanya Bohr bisa ditentukan dengan pasti ya, bisa ditentukan di mana letaknya, tetapi pada teori mekanika kuantum elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Hanya kebolehjadian terbesar ditemukannya suatu elektron pada titik tertentu di dalam orbital, di mana orbital itu adalah ruang kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Nah inilah ke-5 ya, 5 teori atom yang sempat kita bahas. Ini hanya pengantar. Saya tidak membahas sampai ke akar-akarnya. Silakan adik-adik untuk menelaah, mendalami melalui kajian pustaka. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui grup WA yang sudah kita buat bersama-sama. Kemudian tugas pekan ini silakan diamati. Ada 2 ya tugas pekan ini. Hari insya Allah hari Kamis ya kita kumpul seperti minggu yang lalu. Yang pertama tugasnya adalah, ini perhatikan, yang pertama tugasnya adalah menggambarkan masing-masing model atom yang telah dijelaskan. Jadi adik-adik silahkan berkreasi menggambar, terserah mau digambar di mana, boleh di buku catatan, boleh di buku gambar jika ada. Gambar serapi mungkin, seindah mungkin, karena keindahan kerapian menentukan nilai adik-adik pada pertemuan pekan ini. Jadi adik-adik menggambar bagaimana model atom Dalton, model atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Disertai dengan keterangan partikel subatomnya masing-masing, di mana letaknya, bagaimana lintasannya ya. Adik-adik gambar seindah mungkin. Kemudian setelah adik-adik gambar, kemudian yang kedua, adik-adik tuliskan keterangan ya. Ada 3 partikel subatom yang kita sudah jelaskan di awal. Silakan adik-adik tentukan di mana letaknya masing-masing, bagaimana muatannya masing-masing, berapa massanya, kemudian siapa penemunya. Jadi tugas pekan ini agak ringan dibanding dengan tugas pekan pertama ya. Kalau tugas pekan pertama banyak mencatat, maka di tugas pekan kedua ini adik-adik akan banyak menggambar. Inilah yang sempat saya jelaskan ke adik-adik sebagai pengantar tentunya ya, hanya sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan pengantar ini bisa membuat adik-adik mengkaji lebih dalam tentang perkembangan atom dan juga struktur partikel subatom ya, struktur atom.
Jika ada permasalahan, ya, kita akan diskusikan melalui grup ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.